Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Lagi ya kita on cam dulu deh sebelum ada yang off cam, barangkali ada yang sinyalnya tidak bagus nggak apa-apa. Kita minta on cam dulu. Sundari, ada Sundari. Adenopena Hasanah ada. Muhammad Hafiz ada. Banyak yang belum mungkin ya, nggak apa-apa, nggak usah rapi-rapi, cuci muka, cuci mata juga nggak apa-apa. Ya, ya. Lydia ada, udah baru nongol. Amalia ada. Adila udah datang, udah seger-seger ya. Ini kita pertemuan keberapa? 14 Pak. 14 Pak. Nah, jadi kita sudah persiapan lagi, tiba-tiba UAS saja ya. Padahal ketemunya juga baru berapa kali, itu juga baru yang bisa kemarin apa namanya luring ya, yang belum mungkin belum bisa ngobrol ya. Tapi ya inilah kondisi kita belum selesai dengan COVID tipe Delta, keluar lagi tipe yang Afrika Selatan. Ini kita terus waspada, prokes, jangan lepas, kelihatannya masker ya, kemudian cuci tangan dan macam-macam itu udah harus kita tetap lakukan karena kita mengetahui di sekitar kita masih banyak yang belum kena vaksin. Ya, dia mungkin menjadi host yang baik nantinya bagi virus, dan kemudian mereka juga menjadi tempat untuk mutasi. Ya, kalau misalnya nanti seseorang itu dia tidak divaksin, maka dia rentan akan terjadi infeksi ya, infeksi oleh virus, dan kemudian bisa saja dia tempat untuk melakukan mutasi. Nah, disitulah sebenarnya kenapa kita harus semuanya divaksin, untuk selain kita menghilangkan penyebaran, menghilangkan juga peluang untuk mereka melakukan mutasi. Ya. Kalau mutasi berarti dia yang masuknya A keluar B, nyebarnya B, karena dia sudah melakukan perubahan mutasi genomnya. Yang tadinya mungkin dikasih vaksin, ada yang imunnya sistemnya kuat. Ya, si virus ini juga ingin survive, maka dia beradaptasi dengan merubah spike-nya itu ya, tangan-tangannya, sehingga dia bisa membenamkan dan menembus daripada sel kita. Akibatnya apa? Dia sudah menjadi virus, ya, new virus ya. Nah, inilah yang barangkali kita harus sebagai intelektual ya, Anda juga sebagai orang yang pintar ya, harus bisa memberikan pencerahan kepada barangkali saudara, teman ya, yang barangkali sekarang masih ragu-ragu atau belum jelas keyakinannya untuk divaksin. Belum lagi termakan oleh berita-berita yang hoax gitu ya. Ini kita sudah menyadari di mana teh, di Korea, Eropa sekarang udah kelima gelombangnya. Ya, Jerman itu termasuk negara yang maju, dia tidak mau vaksin. Ya, sekarang termasuk yang banyak ya terkena apa namanya infeksi, dalam sehari bisa puluhan ribu sampai 50.000 infeksinya. Ini juga menjadi siar Anda untuk sedikit Anda memiliki pengetahuan, logiknya juga lebih tajam barangkali dibandingkan saudara-saudara Anda yang barangkali yang lain ya, yang tidak sekolah di IPB. Bagaimana pentingnya vaksin ya, kemudian Anda juga harus mampu juga melindungi diri sendiri ya, terkait dengan ganasnya tipe ini ya. Kita tidak bisa juga menerka nanti yang masuk ini strain yang mana ya. Kemudian dari setiap saat itu gampang sekali melakukan mutasi, lebih cepat dibandingkan bakteri ya. Bakterial sendiri, E. coli saja sudah bisa dia beradaptasi ya, dalam 24 jam atau berapa hari dengan antibiotik dia bisa resisten. Ya, dia tahan dengan antibiotik. Nah, kalau ini dia pengennya adalah dia hidup di dalam sel tubuh manusia. Nah, kalau sel tubuh manusia ini mempunyai daya tahan, nah kalau bisa dia bersembunyi, tidak terdeteksi ya oleh sistem daya tahan, sehingga sel kita lengah. Kemudian dia masuk dan berkembang biak.
sambil melakukan adaptasi. Ya, kalau dia mendapat tekanan-tekanan dari sistem sistem imun sistem, maka dia mulai beradaptasi supaya bisa atau mengelabui, kira-kira begitu. Ya, dia bisa nyaman saja tumbuh, sebenarnya tubuh kita tidak bisa mendeteksi keberadaan dia. Tapi pas di PCR ada. Oh, positif. Orang-orang itu nggak nyaman, ya, nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa ya kalau yang kuat. Tapi dia udah berubah. Kemudian dia menularkan. Ya, misalnya di sini si X ya, dia terkena infeksi, ya, kemudian daya tahannya tubuhnya kuat, ya, tidak ada vaksin, ya, kalau ada vaksin dia langsung dibunuh ya. Nah, itu bunuh kuat, kemudian dia tidak merasa adanya sakit, sementara dia ada positif. Ya, karena si tubuhnya ini tidak mendeteksi adanya virus ini, nyaman saja. Tiba-tiba ambruk dalam 2-3 hari. Kok tiba-tiba ambruk ya? Kemarin-kemarin kok nggak ada apa-apanya tiba-tiba. Kenapa? Tidak terdeteksi. Dia langsung setelah hancur sel-selnya baru merasakan adanya dampak. Sementara penyakitnya tidak deteksi oleh tubuh, pas di PCR positif. Menurut lain bisa jadi yang ditularkan itu strainnya sama dengan yang masuk ya pada saat masuk atau juga berbeda dan terus menerus, dan sehingga ini di Afrika ini memang baru 20% ya. Sehingga mereka sangat ideal buat si hewan ini untuk melakukan perkembangbiakan dan sekaligus juga melakukan adaptasi sehingga terjadi mutasi. Nah, ini barangkali kita tetap harus hati-hati ya, jaga kesehatan ya, terutama jangan sampai stres yang berlebihan ya, makan yang sehat dan yang banyak. Mulai mengaji, hari ini sudah makan sayur atau buah, nanti siang makan ya, mungkin sorenya minum susu kalau ada yang sempat gitu ya, ada di situ ya. Mulailah Anda melihat apa sih yang baik untuk dikonsumsi dalam rangka meningkatkan kesehatan Anda, karena Anda yakin stres, apalagi sebentar lagi UAS ya. Ini belum dibaca, laporan bertumpuk-tumpuk ya, kegiatan ini, waduh, ini ciri khas dari orang IPB ya, ini stres ya, tapi tetap Anda mulai waspada untuk memberikan baik buat kesehatan Anda ya. Baik, kita masukkan ke pertemuan kita yang terakhir adalah manipulasi reproduksi. Jadi inilah semua kuliah-kuliah, diskusi-diskusi sama 13 kali pertemuan dari mulai UTS sampai yang menjelang UAS ya, kita mulai sedikit-sedikit memanfaatkan ya informasi dari pengetahuan ya, ilmu pengetahuan dari fisiologi reproduksi ikan. Jadi setelah kita mengetahui ilmu reproduksi ikan, maka kita akan mengetahui juga bagaimana cara kita memanipulasi reproduksi ikan agar sesuai dengan keinginan kita atau mengatasi permasalahan-permasalahan akibat daripada dysfunction, kegagalan reproduksi. Ya, kalau di manusia ada yang, Pak, ini kok kelihatannya sudah sekian tahun hamil, bukan hamil sekian tahun ya, nikah tapi belum juga dapat keturunan. Nah, itu mulai diterapi dengan ini, dengan itu ya. Atau ada juga, Pak, aduh sebenarnya saya ini anaknya nih masih kecil ya, saya takut nanti positif lagi ya, ada KB ya. Itu sebenarnya bagian daripada manipulasi reproduksi. Ada juga pengen kembar ya, Pak, saya kalau bisa saya pengen sekali aja hamil tapi anaknya 8, Pak, kalau bisa. Jadi sekali hamil anaknya 8 bisa sekarang, atau dua pengennya sepasang, Pak, laki-laki dan perempuan bisa ya. Ini adalah bagaimana kita mempelajari mengenai manipulasi reproduksi setelah kita memahami bagaimana reproduksi itu kontrolnya ya, organnya, gametogenesisnya ya, kemudian musimnya, lingkungannya, syarat-syaratnya itu kita bisa ketahui kemarin ya. Jadi kebutuhan produk aquaculture terus meningkat ya pada area ini karena pertumbuhan penduduk dan kebutuhan terhadap pangan. Jadi luar biasa, kebutuhan kita ini luar biasa, terus-menerus meningkat aquaculture ya. Makanya di Kolom Babakan ini, kalau Anda yang masih tertarik di sana, silahkan untuk melakukan kegiatan bisnis ya di sana. Praktek sambil bisnis ya untuk ikan hias dan pemenihan, karena pembesaran airnya kurang banyak di sana. Nanti membuat kelompok, silahkan di sana, nanti kita akan buatkan divisi-divisi ya untuk belajar memproduksi, dan itu adalah komersial ya.
Karena kebutuhannya bukan hanya pangan, tetapi juga konsumsi. Ya. Tingkat konsumsi ikan sekarang udah di atas 55 kalau tidak salah 2021 barangkali ya. Ini menunjukkan bahwa memang terus meningkat. Ya, Indonesia 20 tahun lalu masih 30-an, sekarang sudah mendekati 50-an, dua kali lipat ya. Peningkatan konsumsi dan ini harus dipenuhi oleh kita. Ya. Kemudian sementara produksi hasil tangkapan yang terus menurun. Ya, kenapa ditangkap terus ya? Dia nggak tahu yang ketangkap induknya, yang sedang memijah ditangkap, kemudian spawning groundnya, daerah pemijahannya itu dirusak, ya, dihancurkan, gitu ya, sehingga ikan itu tidak bisa mijah lagi, ya, kebingungan, gitu ya. Kemudian ada juga dari anak sampai habiskan, sampai habis, ya, anaknya ditangkap, ya, juvenilnya ditangkap, induknya ditangkap, karena pengetahuan tentang fisiologi reproduksi ikan laut juga sangat sedikit. Akhirnya apa? Banyak stok yang habis ya. Ya, pengembangan budidaya produksi aquaculture membutuhkan inovasi teknologi. Jadi budidaya juga ternyata tidak sembarangan. Kalau cuma biasa-biasa saja, produktivitasnya rendah. Sehingga dia membutuhkan inovasi teknologi terutama penyediaan benih. Kenapa? Budidaya diawali dengan penebaran benih, bukan pengisian air. Ya urutannya iya, kalau ya benihnya nggak ditanam berarti tidak ada yang bakal dipanen ya. Media wadah itu syarat awal ya, tetapi kita harus mediakan benih ya untuk nanti yang dipanennya adalah ikan ya, dalam jumlah ya, kualitas sesuai dengan kebutuhan untuk aquaculture. Maka banyak sekarang hatchery yang dikembangkan ya. Bahkan ikan-ikan laut yang tadinya cuma ditangkap sekarang sudah banyak pemenihannya, karena untuk budidaya membutuhkan benih yang pasti jumlahnya, kualitasnya. Sementara kalau nangkap benih dari alam, ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, ya jenisnya juga nggak jelas, ukurannya nggak jelas, kualitasnya nggak jelas, musimnya juga nggak jelas, ya. Sifat reproduksi yang musiman, nah ini kan semuanya kita tahu bahwa sifat reproduksi ikan ini musiman, akan menjadi kendala dalam pemenuhan benih secara berkelanjutan. Ya, kalau misalnya ikan itu menjajah setahun sekali, maka kita hanya bisa nebar setahun sekali. Kita panen juga mungkin tidak bisa sering setiap bulan, enggak, karena apa? Ya benihnya juga langka, ya. Sehingga manipulasi reproduksi merupakan teknologi yang paling ya berkembang dalam penyediaan benih. Di mana kalau bisa ikan cepat mijah, ya sekarang petani-petani sudah menggunakan ikan hias, ya ikan konsumsi, sudah menggunakan hormon untuk memanipulasi reproduksi. Ya, ikan patin misalnya, untuk mijahinnya pasti pakai opaprim, ya. Sekrepersal udah pasti pakai hormon MT atau pakai estradio, ya. Untuk mematangkan, meratakan sebelum opaprim udah pakai HCG. Jadi sebenarnya budidaya ini udah high tech, ya. Endokrin sudah diaplikasikan oleh petani-petani yang di gunung yang tidak pernah belajar tentang apa coba? Aquaculture. Tapi dia sudah nyuntik hormon. Dosisnya berapa? 0,3 Pak. Untuk lele ya. Berapa kali suntik? Ada yang 2 kali suntik, ada yang 1 kali suntik. Sebelumnya Pak kita suntik HCG. Udah mereka nggak belajar aquaculture, tapi mereka sudah bisa mengaplikasikannya dengan baik sesuai dengan instruksi manual yang ada pada hormon-hormon komersial. Nah kita harusnya lebih jago lagi. Kalau bisa kita bisa bikin premix ya. Sayangnya kita tidak bisa praktikum yang offline, tapi bukan tidak mungkin nanti sewaktu-waktu Anda sudah bisa di sini, silakan Anda datang ke kolam, kita ajarkan bagaimana mempremix hormon ya. Faktor yang berpengaruh terhadap reproduksi ikan adalah ada 3. Satu, lingkungan yang pernah kita ceritakan, faktor internal hormon ikan sendiri, dan nutrisi. Ya, lingkungan itu termasuk lingkungan di luar air gitu ya, di luar wadah itu ya. Kalau lingkungan di airnya bisa jadi pH, DO ya, kesadaran, macam-macam arus dan macam-macamnya, suhu. Nah, sementara yang lainnya itu adalah cuaca tadi, cahaya matahari, mendung, ya itu ya. Ini juga ternyata, atau radiasi bulan juga ternyata bisa berpengaruh terhadap reproduksi ikan ya. Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh dalam reproduksi ikan di alam liar. Ya, seperti musim, fotoperiod ya, lama siang dan malam ya, suhu, arus, pH, dan keberadaan substrat. Ya, kadang-kadang ada yang memang memijahnya harus ada pasir, atau ada juga yang harus ada tanaman ya. Nah, ini juga harus disediakan. Kayak ikan koi ya, dia harus ada kayak kakaban ya. Kakabannya bisa dimanipulasi
dengan ijuk atau juga dengan rapia, macam-macam. Yang penting ada substrat. Itu lingkungan. Ya. Kemudian faktor internal lainnya, ya selain lingkungan, ini ada faktor internal yaitu hormon. Nah ini yang kemarin kita sudah pelajari bagaimana kontrol hormon terhadap gametogenesis, ya apakah itu oogenesis, ya apa itu spermatogenesis, ya atau itu pemijahan. Nah inilah hormon-hormon ada yang ngatur. Ada yang juga neurohormon. Contoh neurohormon adalah GnRH, dopamin. Itu adalah neurohormon. Ya. Ini merupakan hormon-hormon atau bahan kimia yang mengontrol fisiologi organ reproduksi ikan. Ya, kita tahu ada otak, ada pituitari, ada gonad. Ya, gonad ada ovari, ada testis. Inilah faktor internal yaitu hormon dan neurohormon. Dua-duanya hormon, hanya dibedakan dari sel yang menghasilkannya. Ada ya sel saraf, ada non sel saraf. Ya. Kemudian yang ketiga ada nutrisi. Ya, kita juga harus menyediakan nutrisi yang baik buat induk supaya nanti ya proses phytogenesisnya berhasil dengan baik. Jangan sampai induknya dikasih makannya biasa saja ya, pakan yang proteinnya rendah. Ya, kualitas nanti kuning telurnya juga rendah. Ya. Ibu hamil, saya pernah cerita di waktu luring ya, itu bahwa kadang-kadang dibelikan makanan-makanan istimewa, bahkan dikasih vitamin sama dokter ya. Untuk apa? Supaya nanti kualitas dari embrionya bagus. Begitu juga pada ikan, terutama pada induk betina. Ya, dikasih pakan proteinnya bagus, lemaknya bagus ya, daya cernanya tinggi. Sehingga apa? Nanti telurnya juga berkualitas baik. Karena ya hasil daripada penetasan telur adalah larva yang nantinya membawa kuning telur. Nah, disitulah yang nantinya akan menjamin kesehatan ikan pada saat embryogenesis dan juga genesis ya, atau juga istilahnya itu adalah kalau kita bilang ya, transformasi perubahan daripada larva menjadi definitif. Ini memerlukan energi yang tinggi yang cukup ya. Kalau nutrisinya jelek maka mungkin telurnya juga jumlahnya sedikit, diameter telurnya kecil, ya sehingga ikan kuntet-kuntet dan cepat mati. Ya, ya ketersediaan nutrisi dan nutrien dalam jumlah yang optimal dapat mendukung proses reproduksi. Nah, nutrisi ini juga bukan hanya untuk kuning telur, tetapi nutrisi ini diperlukan untuk pembentukan hormon-hormon dan penyediaan energi dalam rangka proses ya pematangan gonad. Karena pematangan gonad itu ada sintesis phytogenin, ya, sintesis energi, sintesis lemak, sintesis protein. Nah, ini memerlukan juga bahan nutrien dan juga energi. Maka harus disediakan dengan baik, ya, seperti itu. Jadi ada 3, lingkungan, internal, dan faktor nutrisi. Ya. Kemudian, oleh karena kita ingin memanipulasi reproduksi dan kita ingin merubah yang tadinya alamiah itu setahun cuma sekali mijah, maka kita akan lakukan yang dikatakan artificial reproduction atau pengembangbiakan secara buatan di mana campur tangan manusia sudah sangat tinggi. Itu yang dikatakan pengembangbiakan buatan. Ya. Ini dikatakan reproduction atau reproduksi buatan di mana istilahnya reproduksi buatannya penggunaan hormon dalam aquaculture adalah untuk produksi benih, yaitu reproduksi buatan atau dikatakan artificial reproduction. Kalau kita sudah membuat hatchery, maka sebenarnya kita sudah melakukan artificial reproduction. Ya, ikan tadinya mijahnya di alam, kita pindahin di kolam, kita buat rumah, kita buat bangunan, ya kita kasih aerasi, kita kasih pakan, maka di situ sudah ada intervensi manusia. Itu sudah dikatakan artificial, ya. Yang penting untuk manipulasi. Jadi hormon ini penting untuk memanipulasi maturasi. Ya, maturasi ini boleh dikatakan banyak istilahnya, pematangan gonad. Nah, pematangan gonad ini ada dibilang sampai mijah, ada juga sampai bunting tua gitu istilahnya, maturasi ya. Atau dikatakan development, perkembangan awal. Nah, setelah udah bunting ada istilahnya pematangan akhir atau final maturation. Jadi baca ada beberapa istilahnya di dalam membagi tingkat kematangan. Pertama adalah maturasi.
pertumbuhan gonad atau dikatakan development, ya, atau perkembangan awal sampai bunting tua. Baru nanti ada lagi pematangan akhir. Pematangan akhir itu ditandai dengan ovulasi. Nah, biasanya pada patin itu untuk pematangan akhir kita induksi dengan opaprim. Ya, dia udah bunting tapi tidak bisa melakukan pematangan akhir. Maka kita suntik dengan opaprim, harapannya dia bisa ovulasi atau spermiasi. Cirinya pada saat ovulasi adalah pada saat di stripping, betina itu sudah bisa mengeluarkan telur. Nah, di situ berarti ikan sudah mengalami pematangan akhir. Ya, kalau di stripping belum keluar-keluar juga, walaupun perutnya sudah bunting, itu belum melakukan pematangan akhir. Ya, jadi pematangan akhir, kadang-kadang perutnya juga masih kecil ya, belum gede, pas diurut, udah keluar nih telurnya. Nah, berarti dia sudah pematangan akhir. Tapi perutnya sudah gendut, wah udah gede, di stripping nggak keluar-keluar, malah keluarnya darah. Dia belum melakukan pematangan akhir, belum terjadi ovulasi ya. Nah, setelah ovulasi ya dialami biasanya dilanjutkan dengan pemijahan. Ya, seperti itu ya. Kemudian reproduksi buatan memiliki aplikasi tanpa akhir, terus-menerus dipakai. Ya, setelah bunting, ya mijah, kalau bisa cepat bunting lagi. Ya, udah bunting, kalau bisa cepat mijah lagi, terus seperti mesin. Makanya pakannya, lingkungannya juga harus kita sediakan dengan baik. Kenapa? Ikan kita sudah jadikan dipacu. Ya, kira-kira kalau ibarat Anda sudah kebabakan, kemudian balik lagi ke bara, suruh balik lagi ke babakan, suruh balik lagi, wah pasti ngos-ngosan ya. Tapi kalau disediakan makanan yang sehat, ya, kemudian gizi yang tinggi, maka Anda bolak-balik tidak akan terasa capek. Tapi yang kurang gizi, kamu coba berangkat ya dari babakan ke kolam sekret atau ke ruang gambar, jalan, cepat balik lagi. Oh Pak, nggak kuat Pak, lemes Pak. Tanda-tandanya bahwa dia kurang energi atau kurang gizi ya. Begitu juga pada ikan. Yang tadinya harusnya dia buntingnya itu 6 bulan baru bisa bunting besar. Nah, kita paksa 1 bulan, bisa nggak? Wah, dia harus melakukan suatu percepatan ya metabolisme untuk membuat kuning terus secepat mungkin. Yang biasanya 6 bulan kita paksa misalnya 1 bulan atau 2 bulan saja. Maka itu terjadi intensifikasi proses metabolisme. Dan ini harus difasilitasi supaya dia tidak malnutrisi, kelelahan dan macam-macam. Banyak nanti kita ceritakannya bahan-bahannya ya. Di sini dikatakan bahwa ya dapat dikontrol oleh parameter lingkungan. Jadi reproduksi buatan ini bisa melalui manipulasi lingkungan ya untuk ya kinerja reproduksi oleh atau yang alami ya, alami, kita nggak pakai bahan-bahan dari kimia ya, atau dengan hormon eksogen ya untuk menginduksi, memajukan ya, mempercepat maksudnya memajukan ini atau menunda ya. Kalau bisa jangan dijadi sekarang, nanti aja, ditunda, ada ya. Kita sudah nyoba dengan udah enggak ya untuk menunda kebuntingan ya, mirip di KB. Bisa udah enggak lah yang tadinya 10 gram udah pada mijah, anaknya jelek-jelek karena kecil-kecil ya, telurnya kecil-kecil akhirnya cepat mati. Ngomong bisa nggak dibuat jangan cepat mijah nih yang 10 gram, bisa nggak tunggu sampai 30 gram? Bisa, disuntik aja dengan pil KB, dia KB dia tidak ada yang matang gonad. Ya, setelah dihentikan aplikasi atau administrasi daripada atau aplikasi atau treatment dengan pil KB, dibiarkan lagi selama 4 minggu kalau tidak salah, dia bunting lagi. Jadi dia bisa recovery ya. Dia bisa recovery. Jadi ditunda. Atau menahan pematangan gonad ikan ya, beberapa jam kita tahan dulu ya, karena kita belum siap atau mungkin marketnya kalau sekarang mungkin kurang menguntungkan ya. Maka itu bisa diatur sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita ya. Dan dalam membuat pemijahan terjadi beberapa bulan lebih awal atau lebih lambat dari biasanya. Jadi kita juga bisa mengontrol pemijahan. Pak, ini saya ada butuh benih berapa ribu, 200.000, bisa nggak besok? Oh jangan besok lah, mungkin 3 hari lagi lah, karena saya baru akan treatment hormon. Karena kalau nggak di treatment hormon mungkin perlu 2 minggu atau 3 minggu lagi baru terjadi pemijahan. Nah inilah yang dikatakan artificial reproduction. Ya. Dengan memajukan periode reproduksi, petani akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pemasaran larva dan ikan-ikan muda. Sehingga si petani, si hatchery ini bisa mengatur kapan dia akan mulai memijahkan dan memproduksi benih atau mau menghasilkan telur. Ada yang beli telur, ada yang
menghasilkan larva karena ada yang beli larva, atau menghasilkan juvenil karena yang laku juvenil 78 misalnya. Anda bisa atur kapan ini mulainya dengan memanipulasi reproduksi, mempercepat kematangan gonad, ya. Dengan mempercepat dan memajukan periode reproduksi, ya, petani ikan memiliki fleksibilitas ya di dalam pemasaran larva, benih dan ikan-ikan pada juvenil ya atau fingerling kira-kira begitu ya. Kemudian dengan membatasi pemijahan ya pada periode tertentu ini memaksimalkan waktu dan sumber daya. Sehingga kita pengennya misal pemijahannya jangan satu-satu lah. Kalau bisa barengan. Sekarang janganlah, kalau bisa minggu depan lah. Semuanya udah siap ya, sekaligus kolam-kolamnya juga disiapin 10 kolam. Kalau sekarang cuma 1 kolam, besok 1 kolam, 1 kolam. Aduh, kerjanya ribet ya. Tenaga kerjanya harus berapa hari nantinya kalau belajarnya. Hingga nanti kalau misalnya kita mulai membatasi, kalau bisa mijahnya jangan sehari-sehari lah, kalau bisa seharusnya hari Minggu mijah semua. Jadi kita menentukan membatasi pemijahan ini tidak sembarangan waktu, tapi hanya pada waktu tertentu saja. Nah, ini bisa memaksimalkan penggunaan waktu, sehingga kita tidak setiap hari, oh ini udah mau mijah, pijahin. Besok lagi kita pijahin lagi. Besoknya ada yang mijah lagi, kita pijahin. Repot jadinya. Ya, sedikit-sedikit dan menghabiskan waktu. Kemudian memungkinkan untuk perubahan kapasitas dan pergantian kolam pembibitan yang lebih tinggi. Nah, kita bisa atur ya. Hanya kita punya 10 kolam, kalau gitu minggu ini kita coba maksimumkan 5 kolam ya kita akan pijahkan. Ya, kita pakai untuk telur. Nanti minggu depan selang seminggu kita 5 kolam lagi. Jadi padat loh. Satu kali pemijahan, 1 kolam, 1 kali pemijahan lagi 5 kolam ya. 5 kolam. Jadi hanya 2 kali pemijahan. Dibandingkan kita mijahin sekarang 1 ekor, dipakainya 1 kolam. Sayang sekali, kurang padat gitu ya istilahnya. Sangat sedikit, 1 ikan cuma 1 kolam. Harusnya mungkin bisa 10 ikan ya di dalam satu waktu kita pijahin, sehingga nanti penggunaan lahan dan manajemen controllingnya, monitoringnya akan lebih mudah ya, tidak ribet ya. Dengan menyinkronkan pemijahan, nah ini juga ini penting ya, karena kadang-kadang jantannya sudah siap matang, betinanya belum matang. Betinanya sudah matang, jantannya belum matang. Sehingga terjadi pemidahan. Pas jantannya matang, betinanya sudah ya, sudah regress ya, udah dikatakan dia sudah over, udah lewat masa suburnya. Sementara jantannya baru siap, akhirnya tidak terjadi pemijahan, tidak dihasilkan benih. Maka perlu dikatakan sinkronisasi pemijahan. Perlu jantan dan betina matang gonadnya kalau bisa bersamaan. Ya, inilah yang penting ya, rekayasa hormonal supaya jantan dan betina bisa sinkron. Di musim panas ya, pada lele biasanya betinanya matang duluan. Banyak yang matang, jantannya nggak ada yang matang. Jadi jarang terjadi kita di pemilihan yang tradisional itu pemijahan terjadi di musim panas jarang sekali. Kenapa? Nggak pernah terbuahi, Pak. Oh ya? Iya, saya habis hampir 100 ikan ya, 100 pasang kita pijahin, semuanya telurnya penuh, Pak. 1 kolam semuanya telur keluar, tapi tidak satu pun yang terbuahi. Coba saya minta bedah jantannya. Boleh saya minta 5 ekor? Boleh Pak, silakan bedah. Nyata jantannya nggak ada yang matang, satu pun nggak ada yang matang. Betinanya semuanya yang matang, siap mijah. Nah, artinya tidak terjadi sinkronisasi pematangan gonad. Nah, dengan kita manipulasi hormonal, kita bisa sinkronkan ya, suntik hormon supaya sama-sama siap matang gonad ya. Dengan cara menyinkronkan petani memperoleh benih pada periode ya ketika tingkat keuntungan yang tinggi. Jadi menyinkronkan antara jantan betina, kemudian menyinkronkan pemijahan ini pada waktu-waktu di mana nanti harga benihnya bagus. Ya, orang misalnya panen untuk lebaran, 3 bulan sebelum lebaran kita harus bisa menghasilkan benih, karena budidaya atau pembesar sudah mencari benih untuk bisa ditebar 3 bulan sebelum lebaran. Lebaran panen karena harganya tinggi, permintaan tinggi, atau awal bulan puasa atau tahun baru ya, banyak permintaan terhadap ikan karena orang sedang libur ya, kemudian banyak juga yang berwisata sehingga konsumsi daripada kuliner ikan meningkat ya. Pasti pembudidaya akan menargetkan panen sekitar akhir-akhir Desember, maka kita tarik
Desember, November, Oktober atau September akhir harus ada benih, ya, supaya diproduksi benih. Ya, berarti sebelum itu 2 bulan sebelumnya kita harus mijahin ikan, karena ikan-ikan larva atau benih yang 2 bulan itu siap tebar. Jadi begitulah bisa diatur. Sementara kalau di alam, aduh, pada saat permintaan tinggi induknya nggak mateng, ya. Pada saat ya permintaan banyak pada mijah, ya aduh repot juga ya. Kalau pada mijah bagus lah, pada permintaan banyak nggak ada yang mijah, jadi nggak sinkron, ya. Inilah keuntungan-keuntungan bagaimana nanti ya Anda bisa mengaplikasikan manipulasi reproduksi untuk menyesuaikan kebutuhan untuk pematangan gonad, ya, pemijahan dan produksi benih, sekaligus juga produksi ikan, ya. Nah, teknik reproduksi buatan ini sangat penting untuk reproduksi ikan yang membutuhkan rangsangan eksternal. Ya, membutuhkan eksternal, ya. Karena kondisi lingkungan ya tidak cocok untuk reproduksi di dalam budidaya. Jadi umumnya di wadah budidaya yang ikannya patin itu di alam reproduksi. Di dalam wadah budidaya nggak ada yang reproduksi. Bunting iya, tapi tidak ada yang mijah. Harus kita stripping, turun tangan, kita suntik, ya. Disuntik juga harus kita turun tangan, harus kita stripping. Kalau nggak di stripping, kita tidak terjadi proses pembuahan dan tidak kita dapatkan larva atau benih. Jadi teknik begini sangat penting, ya, untuk yang memerlukan ikan-ikan memerlukan rangsangan eksternal. Makanya eksternalnya diganti dengan adanya tambahan hormon-hormon eksternal, ya. Itulah kelemahan daripada sistem budidaya sampai saat ini adalah banyak faktor-faktor lingkungan, ya, bukan saja, tapi termasuk cahaya, ya, kemudian kebisingan, ya, kemudian apalagi ikan-ikan yang beruaya kayak sidat itu susah sekali. Salmon susah. Kalau salmon enak lah, mijahnya itu di tawar. Tapi kalau sidat dia mijahnya di kedalaman. Bagaimana menyiapkan wadah induk, ya, supaya induk bisa matang gonad dan memijah di wadah budidaya yang mungkin dalamnya yang paling ideal itu adalah 1,5 meter kolamnya. Karena kalau lebih dari 2 meter sangat berbahaya bagi pengelola atau teknisi. Kalau kerendam bisa meninggal dan cebur, ya. Nah, ini perlu rangsangan hormonal ini sehingga kita tidak perlu menyediakan wadah budidaya atau memanipulasi lingkungan, menyediakan kolam yang dalamnya misalnya 800 meter, ya, karena sidat perlu pemijahan dengan kedalaman 800 meter. Kalau air laut saja bisa kita sediakan, tapi kedalaman tidak bisa kita sediakan. Maka kita manipulasi adalah pada saat ikan sidat itu ada di dalam kedalaman 100 atau 200 meter, bahkan 800 meter, itu hormon apa yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itulah yang kita sediakan. Bukan kedalamannya yang kita sediakan, tapi kebutuhan hormonal yang ada di tubuhnya pada saat dia berada di dalam kedalaman tersebut. Jadi manipulasi reproduksi buatan ini bisa itulah, ya, mempermudah, ya. Dan banyak kegagalan-kegagalan reproduksi pada ikan. Jadi kita sering lihat, wah ini ikannya nggak mijah, kita udah beli, ya, bagus nih, ya, dari alam. Kita pengen masukin jadi ikan budidaya karena ikan hias bagus atau jadi ikan konsumsi. Di sini Pak nggak mijah-mijah, nggak matang gonad. Banyak permasalahan, ya. Jadi banyak, ya, ikan-ikan yang di wadah budidaya setelah dipiara udah dikasih bagus, makanannya bagus, airnya bagus, ya. Penyakitnya juga dihindari, predatornya juga dihindari, ya. Resirkulasi, oksigen tinggi. Ternyata nggak bunting-bunting juga. Dia tumbuh, Pak, tapi dia tidak bisa matang gonad, ya. Inilah beberapa kegagalan-kegagalan reproduksi pada wadah budidaya. Jadi ikan dalam wadah budidaya sering mengalami kegagalan reproduksi akibat kondisi lingkungan dalam wadah budidaya yang berbeda dengan kondisi alam liar, di mana dia bereproduksi. Jadi kondisi alam waktu dia reproduksi itu berbeda dengan kondisi artificial yang disediakan oleh pembudidaya. Nah, pembedaan-pembedaan ini, ya, ini menyebabkan si ikan stres. Yang tadinya dia bisa, wah, mungkin bergelimpangan dengan oksigen yang tinggi, dengan arus, dia lari ke hilir atau bergantung lah, ada yang ke muara, ada yang ke laut juga, ya. Dia bisa makan apa saja, ganti-ganti makanan. Ini digantinya pelet aja terus menerus dari mulai dia gede sampai
ya dia mau mijah, dikasihnya pakannya sejenis itu. Itu aja dimakan, ya. Peletnya pelet X itu aja, sampai dia bunting juga makan itu. Sementara kalau di alam, ikan itu ternyata milih makanan, ya. Pada saat umur buntingan sekian, dia ternyata makan ini. Ya, ikan-ikan herbivore bahkan ya dia memakan apa namanya eh, makanan yang karnivor pada saat dia melakukan perkembangan gonad. Walaupun dia herbivore. Kalau kita ya udah dikasih daun sente aja sampai akhir. Padahal kalau kita lihat pada saat dia bunting di dalam perutnya ada serangga. Padahal dia herbivore. Jadi sebenarnya dia bisa milih-milih makanan. Nah, kalau di kita ya udahlah daripada ribut-ribut kasih aja protein sekian, pakannya pelet terapung, ya udah kasih aja. Pakan pembesaran sama dengan pakan induk. Inilah kadang-kadang ikan stres. Ya, belum lagi kondisi lingkungan yang tadinya dia harus ada arus, ya nggak dapat arus. Oksigennya harus tinggi, ya ini nggak dikasih oksigen. Airnya harus mengalir, nah, ini nggak ganti air. Nah, ini juga menyebabkan kondisi stres. Yang harusnya tidak diliatin, ya ini dipindahin, ditaruh di akuarium kaca, misalnya kan. Ini akibatnya pas ikan stres tidak bisa matang. Tapi dia gede, dari kecil dipelihara udah gede pak, udah bertahun-tahun tapi tidak bisa mijah. Nah ini kondisi yang berbeda dari alam liarnya, tempat dia bereproduksi di alam, dengan kondisi artifisial yang dibuat oleh manusia, ini kadang-kadang ada faktor-faktor yang tidak terpenuhi, sehingga si ikan tidak bisa melanjutkan proses pematangan gonadnya. Bahkan tidak matang gonad. Ya. Jadi kondisi ini menyebabkan ikan stres yang berakibat hormon reproduksi tidak dihasilkan atau diproduksi atau dirilis. Sehingga proses reproduksi tidak dapat berlangsung dengan baik. Sama dengan manusia. Kalau ikannya stres, tidak reproduksi. Manusia juga kalau stres, dia sulit melakukan reproduksi sama saja. Nah inilah kondisi ini akibatnya apa? Kondisi stres hormon reproduksinya nggak ada. Kenapa? Karena stres. Ya. Dan beberapa fenomena kegagalan reproduksi pada ikan budidaya, ini antara lain pertama, ini kegagalannya fenomena. Ikan tidak dapat matang gonad. Artinya ikan tidak bisa bunting bahasa kasarnya, tidak bisa matang gonad, tidak dapat melakukan proses oogenesis, dan tidak dapat melakukan proses spermatogenesis. Sehingga ikan tidak dapat bunting, atau gonadnya tidak berkembang. Ya. Kalau ikan bunting itu beda dengan sapi bunting ya, kalau sapi bunting isinya embrio. Tapi ikan matang gonad bunting ini tanda petik, ini sebenarnya buntingnya itu adalah gonadnya tumbuh berkembang. Ya kalau betina sampai perutnya melendung, isinya telur padat. Ya kalau jantan tidak begitu kelihatan ya karena GSI-nya cuma di bawah 10%. Kalau tapi pada jantan pada betina itu bisa di atas 40% ya GSI-nya ya. Yang kedua, ikan tidak dapat melakukan perkembangan lanjut pematangan gonad. Jadi dia udah bunting, udah aja dia nggak matang-matang. Ya. Di mana perkembangan gonadnya tidak mencapai tahap pematangan air. Itu dikatakan dia tidak mendapatkan situasi atau tahapan final maturation. Ya, dia sampai semifinal aja, boleh dikatakan kalau pertandingan itu tidak lanjut ke final-final, jadi nggak selesai dia pematangan gonadnya. Bunting aja kok nggak matang-matang, iya. Dia bisa bunting, tapi tidak bisa mencapai tahap final maturation, di mana ikan tidak dapat melakukan ovulasi pada betina, spermiasi pada jantan, dan bahkan tidak bisa melakukan pemijahan. Ya. Pada ikan patin, ya, yang sudah bunting, kita bisa induksi ya ovulasi dan spermiasinya dengan opaprim. Suntik dengan opaprim jantannya, suntik betinanya dengan opaprim. Ya. Dia bisa ovulasi. Buktinya apa? Pas di stripping keluar telurnya. Jantan juga pas di stripping setelah disuntik opaprim 12 jam kemudian dia bisa keluar spermanya. Tapi dia gagal mijah. Jadi kalau kita satukan, gabungkan antara betina patin yang sudah disuntik opaprim dengan jantan patin yang sudah disuntik opaprim, ya 12 jam kita biarkan, tidak akan terjadi pemijahan. Jadi walaupun dia sudah bisa ovulasi dan spermiasi, ya itu jadi dia tidak sampai ke final maturation. Yang ketiga tadi ini ya, ikan tidak mampu melakukan pemijahan alamiah. Jadi dia gagal menghasilkan gamet.
gametnya udah matang, udah ovulasi, udah spermiasi, tapi dia tidak bisa mengeluarkan gamet ke luar tubuh secara mandiri. Sehingga pengeluaran gamet harus dilakukan dengan cara pengurutan, pengalinan atau dikatakan stripping atau dikatakan lagi istilahnya dry stripping. Ya, karena kita nanti kita urut, kita taruh di wadah ya, telurnya dulu, kemudian kita urut lagi si jantan untuk mendapatkan milk ya, cairan sperma itu ya. Nah, inilah kegagalan-kegagalan yang terjadi pada ikan budidaya. Jadi pertama, dia tidak bunting. Yang kedua, tidak sampai final. Yang ketiga udah final tapi dia tidak menang, tidak keluar. Ya, tidak keluar telurnya, gametnya tidak keluar. Harus kita stripping. Kalau nggak stripping, nggak terjadi proses dikatakan reproduksi menghasilkan benih. Ya, kenapa? Dia tidak bisa melakukan proses pembuahan. Ya. Nah, manipulasi gonad ini kita lihat ya, hormonal pada ikan yang gagal matang gonad ini kita lihat ada beberapa cara ya. Ini kita lihat ya. Manipulasi reproduksi secara hormonal pada ikan yang gagal atau sulit matang gonad ini kita akan lakukan. Bagaimana sih caranya ikan itu supaya bisa matang gonad di dalam wadah budidaya? Pertama pada betina. Pada betina ini agak beda soalnya ya, manipulasinya hormonnya akan digunakan ada beberapa perbedaannya. Pada ikan betina atau female ya, proses oogenesis dan pitulogenesis merupakan kerja dari poros otak, pituitari dan gonad. Anda sudah pelajari itu sebelumnya. Brain, pituitary, gonad, aksis itu poros ya, atau dikatakan BPG atau BPG, brain, pituitary, gonad, aksis. Yang melibatkan fungsi organ otak. Jadi ada organ yang terlibat nih, organnya samanya. Karena brain, otak, pituitari, gonad, dan liver kalau pada betina. Tidak hanya tadi aja nih ya, tidak hanya brain, pituitari, tapi organnya ternyata yang terlibat itu adalah ada otak, ada pituitari, gonad, dan liver. Ya. Kemudian itu adalah organnya. Selanjutnya hormonnya apa? Hormon yang terlibat dalam proses pitulogenesis adalah GnRH dari hipotalamus atau dari brain, dari otak, gonadotropin, FSH ya, karena dia untuk proses oogenesis ya dan pitulogenesis, maka dia FSH. Itu dihasilkan oleh pituitari. Kemudian perlu juga testosteron, itu dihasilkan oleh gonad yaitu sel TK. Kemudian juga estradiol ya, karena kalau ada testosteron saja itu belum bisa matang gonad pada betina. Dia harus dirubah testosteron menjadi estradiol ya, di dalam granulosa. Kemudian harus ada pitulogenin ya, bahan kimianya atau proteinnya yang ada di hati kelak akan diproduksi kalau dia menerima rangsangan estradiol. Inilah unsur-unsur yang harus bisa ada dan tersedia ya dengan waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang tepat sehingga bisa berlangsung dengan baik proses oogenesis, pembentukan telur, dan pitulogenesis, pengisian kuning telur ya pada sel telur. Ya. Kegagalan proses perkembangan gonad atau pertumbuhan gonad atau gonadal development bahasanya gitu ya, atau dikatakan juga kegagalan pitulogenesis merupakan akibat dari kegagalan daripada brain pituitary gonad dalam mensintesis ya, dan merilis. Jadi sintesis diproduksi karena bisa saja hormon itu diproduksi tapi dia tidak keluarkan, dipegangin aja, itu juga bermasalah. Jadi hormon itu ada dibentuk dan kemudian ada perintah untuk keluarin ya, dibentuk kemudian dikeluarkan. Jadi kegagalan daripada poros brain pituitary gonad dalam mensintesis, memproduksi dan merilis mengeluarkannya hormon yang terlibat dalam proses-proses pitulogenesis. Jadi hormon-hormon yang tadi itu apakah GnRH, ya FSH, testosteron, ya estradiol itu gagal diproduksi sehingga tidak terjadi proses pitulogenesis atau diproduksinya sedikit sehingga tidak mampu atau tidak optimal untuk menginduksi atau menyelenggarakan proses perkembangan gonad. Jadi bisa jadi tidak ada atau jumlahnya sedikit.
Oleh karena itu, beberapa upaya untuk manipulasi reproduksi pada proses pitogenesis dapat dilakukan dengan cara pemberian hormon. Nah, ini makanya mulai ada penyuntikan hormon ya, Opaprin, ya, HCG, macam-macam ya. Silahkan ya. Maka mulailah oleh karena itu ya beberapa upaya untuk memanipulasi reproduksi pada proses pitogenesis dapat dilakukan dengan cara pemberian hormon eksternal untuk menyediakan, kalau tidak ada menyediakan, atau menambah kalau jumlahnya tidak optimal, serta merangsang produksi hormon endogenous. Jadi pertama menyediakan yang tadi tidak ada disediakan dari luar. Ya. Kemudian yang di dalam ada, ya. Yang tadi kan di dalam tidak ada, maka ditambahkan disuntikan dari luar. Kemudian di sini di dalam ada Pak, tapi sedikit, maka ditambah juga. Ya. Dan merangsang produksi hormon endogenous. Jadi bisa saja penyediaan ini ditambah dari eksternal sekaligus juga merangsang dari endogenous. Double. Ya, ditambah dari luar dan merangsang juga produksi internal ya dari hormon-hormon yang terlibat dalam proses phylogenesis sehingga mencapai konsentrasi yang optimal. Jadi semua tadi tambahan macam-macam ini harapannya apa? Supaya ya jumlahnya optimal dan untuk melakukan proses-proses dikatakan tadi perkembangan gonad atau proses phylogenesis ya. Apa tuh hormon-hormonnya? Kita lihat di sini. Pertama, gen RH. Karena bisa lihat ya gen RH macam-macam nih. Pak, ini di luar banyak Pak gen RH, tapi gen RH sapi bisa dipakai. Ada gen RH hewan lain bisa dipakai. Ada gen RH manusia bisa dipakai. Harganya mahal. Sekarang 1 miligram sekitar antara 1 juta sampai 1,5 juta. 1 miligram. Ya, 1 miligram artinya 1000 miligram. Untuk induksi diperlukan antara 5 sampai 200 mg per kilogram ikan per minggu, bergantung dari ikannya. Nah, itu kalau Anda lihat di Opaprim, di situ dosisnya itu sekali suntik itu adalah ya kalau 1 ml itu adalah 200 mikrogram. Ya, 200 mikrogram per kilogram ikan yang terkandung di dalam 1 ml Opaprim. Jadi kalau kita 2 kali suntik atau 4 kali suntik, ya, Anda bisa hitung berapa harganya, gitu ya. Kemudian di sini ada gonadotropin, ya, GTH. Ini ada FSH, ya, ada PMSG, ada HCG. Semuanya bertujuan untuk merangsang oogenesis dan phylogenesis. Ya, bisa FSH, Anda bisa beli, PMSG Anda bisa beli, HCG bisa beli untuk menginduksi kebunting, ya. Bisa juga yang ketiga hormon steroid. Karena di sini terlibat Pak tadi di atas juga ada hormon testosteron. Ya bisa Anda tambahkan. Jangan-jangan testosteronnya kurang. Atau estradiol Pak. Jangan-jangan enzim aromatasinya nggak ada Pak. Sehingga testosteron tidak bisa dirubah menjadi estradiol. Kalau tidak ada estradiol tidak akan terjadi proses phylogenesis. Bisa pinta androgen. Pinta androgen itu menggantikan testosteron yang ada di hewan ya. Atau pitoestrogen. Bisa. Makanya banyak penggunaan fitofarmaka ya, bahan-bahan apakah itu kunyit, purwoceng, pasak bumi, ya, cabai Jawa, ya, kemudian pepper, ya, lada dan macam-macam ini bisa digunakan. Madu bisa digunakan ya untuk tadi menginduksi pertumbuhan atau perkembangan gonad karena mengandung hormon-hormon yang identik yang dibutuhkan pada saat terjadi proses oogenesis, phylogenesis atau perkembangan gonad ya. Yang kelima bisa bahan kimia lain yaitu antidopamin, domperidon, ya, dopamin inhibitor, dikatakan antidopamin adalah dopamin inhibitor atau hormon inhibitor, ya. Domperidon bisa merkoptanin bisa bermacam-macam, tapi intinya adalah dia adalah antidopamin karena dopamin sifatnya menghambat. Jangan-jangan tidak bunting karena dopaminnya terlalu tinggi, maka kita turunkan dengan antidopamin. Kenapa? Antidopamin ini meningkatkan sekresi GnRH. Bisa juga kita menambahkan nomor 1, ya, karena dia bisa meningkatkan GnRH. Atau kita meningkatkannya dengan menutup
ya dopamin dengan kasih dopamin sehingga dia terjadi produksi GnRH secara alami atau endogenis oleh si ikan itu ya. Kemudian yang kita sudah buat ya di lab ini di BDP, bahkan ini sudah dipakai secara massal. Anda bisa lihat ya, ini di online shop udah luar biasa benar ini ya. Harganya udah hampir mendapat dekati 800.000 per botol. Jadi orang sudah menjual OOD udah terlalu mahal karena begitu banyak permintaan. Memang stoknya sangat terbatas karena kami baru akan membuat OOD versi bahan bakunya dari dalam. Kalau ada yang mau terlibat silahkan next ya. Saya undang Anda untuk melakukan penelitian untuk mencari bahan bakunya yaitu pregnan mer serum gonadotropin yang biasanya dari kuda. Saya sudah berkonsultasi dengan orang FKH, ini bisa diambil dari kuda-kuda yang ada di FKH, tapi harus kuda bunting atau kuda-kuda yang ada di tempat-tempat wisata. Apakah di puncak atau di Sumedang ya, di daerah manapun yang ada kuda-kudanya, ini mungkin kita akan ambil darahnya beberapa cc, kemudian kita ekstrak, itu ada PMSG-nya, pregnan mer serum gonadotropin, yang menjadi salah satu bahan untuk ODEP. Ya, jadi ODEP sekarang sudah dipakai luar biasa meluas ya. Ini isinya apa? Gonadotropin. Jadi isinya di nomor 2 ya, ditambah lagi nomor 5. Ini isinya ODEP. Maka dua unsur ini pasti dia butik karena dua unsur dia dipenuhi. Ya. Yang sekarang sedang diteliti dikembangkan lagi oleh mahasiswa S1 kakak kelas Anda mungkin yang baru lagi sekarang mengerjakan sidat di Kelapa bahkan ditambah lagi yang penelitian S3 ini ODEP sudah ada versi yang baru yang lebih cepat daripada yang ODEP sekarang, itu 2 kali lipat setelah ditambahkan lagi hormon lain yang nantinya bisa berpengaruh untuk memperlancar proses atau mempercepat proses perkembangan gonad. Mengapa kita mengambil ini? Karena kalau kita lihat gambarnya sebelah kanan, gambar ikan ini, ya proses pematangan gonad ini melibatkan hormon-hormon ini. Pathway-nya seperti ini. Jalannya seperti ini. Pertama ada sinyal lingkungan. Sinyal lingkungan nanti diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan GnRH. Ya, GnRH nyampe ke pituitari. Pituitari menghasilkan GTH. Ya, GTH sampai di gonad. Ya, kalau dia betina, maka dia akan memproduksi testosteron, sel TK-nya ya. Sel TK-nya memproduksi testosteron, kemudian testosteronnya merembes kepada sel granulosa. Sel granulosa nanti merubah testosteron menjadi estradiol. Estradiol nanti lari ke hati. Hatinya membuat pituitinogenin. Terus akibatnya terjadi pertumbuhan gonad. Maka aktor-aktor ini, kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan terjadi proses pematangan gonad. Ya. Kalau salah satu aktornya ini dosisnya rendah, maka tidak akan terjadi proses pematangan gonad. Oleh karena itu, di dalam rekayasa pematangan gonad, kita mencari kira-kira di mana nih kekurangannya. Kira-kira itu. Nah, ditambah lagi yang bawah ini tadi ya, pituitari menghasilkan gonadotropin, gonadotropin nanti sampai ke sel TK ya menghasilkan testosteron, CTK-nya testosteron masuk ke dalam sel granulosa, di sel granulosa testosteron berubah menjadi estradiol, kemudian estradiol dimasukkan ke pembuluh darah kemudian masuk ke liver. Nah, di liver kemudian terjadi proses pembentukan pitulogenin. Kemudian pitulogenin masuk ke dalam oosit, kemudian diserap masuk dengan endositosis prosesnya, penyerapan molekul dari luar sel ke dalam sel, sehingga diameter telur makin lama makin besar dan sampai titik optimal dikatakan matang gonad. Itu untuk yang betina. Sampai di situ dulu, karena ini termasuk yang cukup berat barangkali dan harus hati-hati karena mendekati aplikasi ya berdasarkan pengetahuan yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Baik, silakan Anda ingin bertanya ya. Ini adalah untuk pematangan gonad ya. Untuk betina nanti yang jantan setelah ini. Silakan. Kalau ada yang bertanya, siapa? Devi, mana Devi? Ada Devi Surmiati. Ya. Mengapa kita harus menambahkan hormon pada ikan supaya dia matang gonad? Terdengar Devi?
Depi bisa on cam? Atau yang udah on cam dulu sambil nunggu Depi? Indah nih, Indah dari tadi rajin saya lihat serius dia on cam terus. Indah, mengapa kita harus menyuntikkan hormon untuk supaya ikan matang gonat? Supaya lebih cepat matangnya, Pak. Kenapa? Karena ada yang tidak sesuai gitu. Jadi ada yang maksudnya di beberapa bulan ada yang belum matang. Jadi kenapa? Kenapa kok kita harus nyuntikin hormon? Nggak diusap-usap aja gitu ya? Enggak kan? Iya, Pak. Kita harus nyuntikin. Misalnya nggak disuntikin, misalnya kita kasih vitamin C gitu kan? Disuntikin susu, atau disuntikin gula, atau disuntikin protein. Kenapa kita harus menyuntikan hormon? Misalnya dikasih apa ODEP lah yang udah biasa. Kenapa kok kita harus suntikin? Emang ada apa sih di dalam ikan itu kok harus disuntik? Kenapa tuh? Ada hipofisa, Pak. Kenapa? Kok ikan itu harus disuntik dengan hormon? Contohnya hormon ODEP untuk merangsang pematangan gonad. Memang kalau nggak disuntik, kenapa ikan itu? Matangnya tidak bisa lebih cepat, Pak. Tidak bisa lebih cepat. Kenapa? Kenapa? Ada hal yang salah atau yang jelek atau yang apa di dalamnya sehingga dia tidak bisa matang gonad? Kenapa kok ikan tidak bisa matang gonad? Ayo, tadi kan sudah ceritakan. Ikan itu karena apa coba? Ya, coba saya share sekali lagi ya. Makanya coba di sini ya. Mungkin saya terlalu cepat. Ya, di sini ya. Kegagalan proses matang gonad ya, phylogenesis, perkembangan gonad ini merupakan akibat dari kegagalan proses ini ya. Poros ya, gagal dalam mensintesis dan merilis hormon yang terlibat dalam proses phylogenesis. Apa itu yang terlibat? Sini hormonnya. Jadi hormon yang terlibat dalam proses phylogenesis adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone, asalnya dari hipotalamus. Kemudian gonadotropin, ya jenisnya adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Kemudian testosteron, ini diproduksi di gonad ya atau di ovari, yaitu tepatnya di sel TK. Selanjutnya ada hormon lagi adalah hormon estradiol yang adanya di sel granulosa. Ya, ada lagi protein lain yang namanya phylogenin, adanya di hati. Jadi, inilah unsur-unsur hormonal dan protein yang terlibat di sini ya dalam proses phylogenesis. Jadi, kalau ikan tadi tidak bunting, itu kenapa? Beberapa hormon yang tadi belum diproduksi, Pak. Betul sekali, tepat. Nah, gitu kira-kira ya, Indah ya. Jadi hormon-hormon tadi pasti nggak diproduksi atau diproduksinya sedikit. Nah, itulah menyebabkan ikan itu tidak bunting. Terus gimana, Depi? Ya, dari kembali lagi ke Depi, ya. Kalau di situ tidak tersedia atau jumlah sedikit, supaya dia bisa melakukan proses perkembangan gonad, gimana solusinya? Depi, dengar? Halo Depi? Dengar apa yang saya tanyakan tadi? Halo? Bisa jawab? Suaranya kecil deh. Suaranya kecil. Jadi dekatin aja, nggak apa-apa kok, suara salah juga nggak apa-apa. Kita sedang berdiskusi ya, bisa jadi saya yang salah, suaranya kurang jelas sehingga tidak bisa ditangkap. Tapi barusan Indah sudah menjawab kegagalan reproduksi itu karena hormon-hormonnya tidak diproduksi ya atau jumlahnya rendah. Kemudian untuk mengatasinya gimana?
Suaranya nggak kedengeran ya. Yang lain dengar nggak? Kecil banget, Pak. Belum pakai headset mungkin deh. Oke, disuntik dengan menyuntikkan hormon ya. Jadi kita menyuntikkan hormon apa, Dep, yang disuntik? Intinya dengan hormon banyak, ada ratusan hormon itu. Apa dikasih hormon insulin atau growth hormon? Apa hormonnya? Atau Rita Aryani? Nah, bisa bantu mungkin. Mungkin tadi tidak fokus barangkali Devi sehingga dia tidak bisa mengikuti ya, apa yang saya sampaikan. Coba Rita, hormon apa yang disuntikan? Kata Devi tadi menyuntikkan hormon untuk mengatasi ikan yang tidak matang gonat atau sulit matang gonat. Ya, Rita Aryani ada? Halo, Rita Aryani? Rita Aryani saya pastikan tidak hadir hari ini ya. Kalau Anda saya katakan alpha, berarti Anda tidak bisa ikut ujian. Ya. Karena Anda masang, tapi Rita, halo? Bisa hadir? Oke, Ade Nopiena. Iya, Pak. Jadi Rita Aryani saya bilang alpha di sini ya. Karena saya udah berteriak-teriak berkali-kali sampai yang lain sampai pengap mendengarnya. Tidak ada henji bahasa Jepangnya. Tidak ada respon. Silakan. Hormon apa yang disuntikan? Gonadotropin, Pak. Betul. Gonadotropin. Itu salah satunya. Waliyi, apa lagi selain gonadotropin? Jenis gonadotropinnya, Pak. Enggak, selain gonadotropin apalagi tadi gonadotropinnya ada antidopamin, Pak. Antidopamin ya. Alia Jahra apalagi untuk menghindari, tadi kan udah disuntik hormon, tadi ada Ade bilang gonadotropin. Antidopamin apalagi? Ini Rita Aryani dipastikan tidak bisa ikut ujian nih, saya coret nanti dari ujian ya. Ini kebanyakan mahasiswa ini ikut online, dia tinggalkan, udah gitu dia entah kemana. Ya nanti diharapkannya ngambil ya bahan dari LMS. Ya. Oke, silakan. Hormon apa lagi? Ya, hormon-hormon yang digunakan saat oogenesis ya kan, Pak? Iya, untuk phytogenesis, oogenesis tadi kan sudah disebutkan oleh teman Anda yang lain, yaitu antidopamin, gonadotropin. Lainnya apa? Tadi ada banyak tuh, ada 6 tuh kalau salah tuh. FSH yang kayak gitu-gitu. Pak, kalau Ya, FSH boleh. LH bisa nggak, Pak? Ya? Hormon LH. LH itu nanti bukan untuk membuntingin. Tetapi ada beberapa ikan yang memang bisa pakai LH. Tapi secara umum LH itu untuk nanti mijahin. Ya kayak opaprim. Tapi untuk kebuntingin itu FSH. Ya. Ada yang lain? Hormon Pak Aprilia, silakan. testosteron, Pak. Testosteron, jadi steroid. Seks hormon atau sei hormon bahasa Jepangnya sei hormon. Kalau dibilang seks itu kita kayaknya nanti kena apa tuh undang-undang bilang porno. Tapi seks itu sebenarnya hormon kelamin boleh dikatakan ya. Hormon gonad itu ada testosteron dan estradiol atau dikatakan hormon steroid bisa. Apalagi? Izin menjawab, Bapak. Ya silakan Ali. Domperidon, Pak. Domperidon yaitu antidopamin ya. Karena antidopamin banyak sekali jenisnya. Itulah bahan-bahan untuk apa tuh tadi yang disebutkan Yola
tadi disebutkan teman-teman Anda tuh sebenarnya bahan untuk apa, Yola? Yola Perbia purba. Iya Pak, tadi hormonnya digunakan untuk mempercepat atau membantu ikan dalam ini Pak, pitelogenesis Pak. Ya, betul ya. Itu hormon tadi yang disebutkan adalah untuk pitelogenesis supaya ikan bunting. Ya. Sinta, Iya, Pak. kenapa dia kok nggak bisa